teman-teman, adik-adik semua, jumpa lagi kita hari ini di Ibadah Kingdom Generation bersama saya, Kak Laila. Kali ini kakak ditemani oleh salah satu teman kalian, namanya Felicia. Halo Feli, apa kabar? Halo, Kak. Baik. Feli itu sekarang umurnya berapa ya? 14. 14 tahun ya? Iya. Biasa dipanggil Feli ya? Iya, Feli. Itu dulu kakak ingat Feli itu ikut sekolah minggu dari kecil loh. Iya. Dari masih bayi udah ikut sekolah minggu. Nggak berasa ya, udah remaja sekarang. Iya. 14 tahun. Berarti kelas berapa ya Feli sekarang? Kelas 9. Kelas 9? Wah, Iya. berarti tahun depan udah ini ya? Iya. Udah SMA ya? Iya. Waduh, mantap tuh Feli ya. Feli, jadi tema kita teman-teman hari ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kakak ada sedikit mau bincang-bincang nih sama Feli ya. Iya. Feli, kalau boleh cerita sedikit nggak? Gimana sih cara Feli kalau misalnya berkomunikasi sama orang tua, papa, mama gitu? Kalau biasa aku berkomunikasi dengan papa mama tuh biasa kayak nanya tentang pelajaran gitu. Kalau di luar pelajaran Mas suka nanya nggak? Misalnya Feli mungkin ada masalah sama temen atau sama adik, itu suka cerita nggak sama Kadang papa? suka cerita sih. Kadang suka cerita ya? Iya. Biasanya ada masalah apa sih kalau misalnya sama temen atau sama adik tuh biasanya kalau Feli cerita? Apa ya? Mungkin kalau misalnya sama temen, mungkin ada yang gimana gitu. Ada yang suka mungkin perbuatannya ada yang nggak enak gitu ya? Ada sih. Ada juga ya. Kalau Feli kan Feli ini kan dua bersaudara ya. Iya. Kalau sama adik Feli tuh bedanya jauh ya umurnya? Iya, lumayan. Feli adiknya kelas berapa ya sekarang? Kelas 4 ya. Oh, kelas 4. Berarti emang bedanya agak jauh. Itu kalau komunikasi sama adik Feli kan umurnya jauh nih. Iya. Susah nggak? Enggak sih. Enggak ya. Biasanya apa sih kalau dia diobrolin sama adiknya Feli? Paling game. Oh, paling game, Iya. permainan. Tapi misalnya kakak mau tanya nih, namanya Iya. juga kakak adek ya. Suka nggak sih misalnya Feli minta tolong sama adek, misalnya mungkin mau pergi ke warung atau mau beli apa gitu, biasa suka kayak gitu gak? Suka sih. Suka juga ya? Iya. Tapi biasanya adeknya langsung mau atau suka banyak nolaknya nih? Kadang langsung mau, kadang juga nolak. Oh, kadang langsung mau, kadang kalau misalnya langsung mau, misalnya disuruh pergi beli apa biasanya? Beli minum atau gitu. Beli minum. Tapi kalau misalnya kalau nolak mungkin karena lagi mager kali ya. Iya. Kalau misalnya Ini lagi main game. Lagi main. Oh iya, benar-benar kalau lagi main game tuh kayaknya udah ngeliat udah tanggung istilahnya. Iya. Kalau main game ya digangguin ya. Terus kakak mau tanya, kalau misalnya Feli nih kan tadi bilang kalau bicara sama papa mama soal di sekolah, kalau misalnya ada meminta sesuatu ke papa mama tuh biasanya yang permintaan Feli sama papa mama biasanya mau beli apa tuh biasanya? Paling beli buku atau pelajaran gitu. Oh, beli peralatan sekolah. Iya. Kali ya? Itu biasanya kalau misalnya sama papa mama kalau misalnya ada minta sesuatu peralatan sekolah langsung dikasih atau biasanya tanya dulu nih? Tanya dulu sih. Tanya dulu. Iya. Misalnya Feli nanya nih, "Mama, aku mau minta uang dong 100.000." Iya. Itu biasanya mama nanya dulu atau ya udah nih langsung kasih apa gimana? Biasa sih aku ngomong langsung gitu, "Mama, aku misalnya mau beli buku 100.000 gitu." Biasanya nanya dulu buat beli apa ya? Iya. Tapi ada nggak kira-kira Feli minta apa gitu? Mama langsung bilang, "Ntar dulu ah." Ada nggak? Ada sih. Ada. Biasanya Iya. kalau mau minta apa tuh biasanya? Minta apa ya? Mungkin baju atau gimana gitu. Oh, mungkin mama pikir Feli kemarin baru beli baju kok minta beli baju lagi kali-kali Iya. gitu ya. Tapi biasanya papa mama responnya kalau misalnya beli barang di luar peralatan sekolah, respon mama tuh biasanya agak lama apa langsung bilang nggak boleh? Kadang boleh, kadang enggak sih. Apa yang lebih dibutuhin mungkin lebih diduluin gitu. Oh, jadi biasanya mama kasih tahu ya, misalnya nanti dulu deh Feli, kayaknya masih perlu yang barang yang ini ya, gitu ya. Jadi memang komunikasi sama papa mama sama adik menurut Feli itu nggak susah ya. Iya. Nah sekarang kalau misalnya komunikasi sama Tuhan, menurut Feli susah nggak? Enggak sih. Tahu nggak caranya gimana? Aku sih berdoa, baca firman gitu. Dengan komunikasi dengan Tuhan tuh biasanya
Feli kebiasaannya berdoa, terus baca firman. Nah, memang kalau untuk doa tuh biasanya nggak cuman masalah yang sedang kita hadapi ya, biasanya Feli ya. Biasanya kan kita juga berdoa juga sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi Feli ada yang mau ditanya nggak? Ada sih. Kenapa sih Kak kita harus berdoa sama Tuhan? Kan Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Nah, balik lagi yang tadi tuh Feli. Kan misalnya mama nih. Dia udah lihat nih kan, Feli kelihatannya tasnya udah agak robek dikit nih. Berarti kan takutnya kalau robek, takutnya barang-barang yang di dalam tas jatuh. Mungkin di jalan atau gimana kececer, Feli nggak tahu. Tapi Feli nggak ngomong sama mama nih, tasnya robek. Jadi mama cuman lihat, oh berarti sebenarnya Feli dia butuh apa enggak ya? Mungkin masih bisa ditunda kali. Nah demikian juga kalau misalnya kita doa. Jadi Tuhan tuh tahu nih, kita butuh apa aja sebenarnya Tuhan tahu. Misalnya Feli lagi butuh apa, kita sebagai manusia tuh Tuhan tahu semua kebutuhan yang kita perlukan. Tapi Tuhan mau kita sebagai umatnya tuh membangun hubungan relation yang dekat. Kayak tadi kan Feli sama papa mama kan enak tuh hubungannya kan deket, sama adik juga kan ngomongnya enak, komunikasinya enak. Jadi kita harus minta. Jadi kalau misalnya Feli nggak minta sama mama pikir masih bisa nanti. Tapi kalau Feli bilang, "Ma, tas aku robek nih, aku perlu tas baru, nanti kalau barang-barang aku hilang gimana?" Nah, oke, kata mama, berarti dia butuh dan perlu. Jadi Feli minta nih, makanya mama langsung, oh ya, oke, berarti Feli ada komunikasi sama mama, dia ada perlu sesuatu. Demikian juga kalau kita berdoa, Tuhan tahu Feli butuh apa. Tapi kalau Feli nggak minta, ya berarti Tuhan pikir nanti ini antara kebutuhan atau keinginan. Jadi kalau Feli sungkan, ya minta sama orang tua, ya orang tua berpikir belum butuh banget, jadi masih bisa ditunda. Tapi kalau misalnya nih, Feli udah ngomong sekali, udah bolak-balik ngomong, pasti kan mama juga, oh iya udah, berarti dia urgent sekali nih. Jadi orang tua menyediakan kebutuhan yang Feli butuhkan. Nah, Feli juga kalau misalnya ada masalah nih, Feli bawa dalam doa, berarti kan Feli perlu bantuan. Jadi Feli bisa berdoa supaya Tuhan menolong. Tapi kenapa kalau saya doa tuh belum tentu dikabulkan? Nah, jadi kenapa ya doa belum tentu dikabulkan? Kadang-kadang pikir Tuhan perlu tahu saya butuh, tapi kok nggak langsung dikabulkan ya? Beda kan kalau misalnya tadi Feli sama papa mama bicara komunikasi, oke, nanti mama sediain uangnya, kamu bisa beli, langsung kan responnya. Tapi kenapa nggak langsung dikabulkan? Seperti yang tadi, dilihat dulu, Tuhan tahu ini kebutuhan atau keinginan. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan yang Tuhan pikir lebih perlu, ya Tuhan dahulukan. Jadi contohnya gini, Tuhan itu punya rencana yang kita nggak ngerti nih Feli. Kadang-kadang ya, misalnya kita anggap aja gini, kakak ambil salah satu contoh gini. Kan sekarang lagi banyak nih yang kena COVID kan. Nah kita doa nih, Tuhan tolong dong supaya Feli, papa, mama, adik Fidel jangan kena COVID dong. Kita udah jaga prokes nih. Tapi ternyata kena juga. Nah, kan kita udah doa nih, berarti kan kalau misalnya kena, berarti kan Tuhan tidak mengabulkan doa kita kan. Kita maunya kan nggak kena COVID, tapi ternyata kena COVID padahal udah prokes. Nah, di sini Tuhan bekerja. Dia mau kita lebih tekun, lebih berserah. Nah, percaya bahwa kebetulan Tuhan adalah yang terbaik. Ini ada ayatnya nih, Feli ya. Kita buka di Filipi 4 ayat 6. Kakak bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Nah, satu lagi ayatnya ada di Yesaya 55, 8-9. Demikianlah firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dari sini Feli ada yang mau ditanya lagi nggak? Mau. Gimana cara kita tahu jawaban doa kita dari Tuhan? Nah, gimana ya teman-teman ya kita tahu jawaban Tuhan atas doa kita nih. Jadi kalau misalnya komunikasi dengan Tuhan, itu kan biasanya kita cerita nih ya, Feli. Iya. Apa sih yang kita pengen beritahu kepada Tuhan? Nah, sebenarnya kalau kita pengen tahu respon Tuhan, kita harus beri waktu Tuhan berbicara dalam hati. Jadi kita berdiam beberapa menit dulu. Misalnya kita habis doa, terus kita berdiam diri dulu, jangan langsung kok Tuhan nggak langsung jawab ya, tapi kita berdiam diri dulu, jadi waktu teduh dulu. Nah, respon Tuhan itu gimana? Kita bisa rasakan, jadi tergantung sedekat apa orang itu bersekutu sama Tuhan, Feli. Jadi kalau misalnya kita jarang bersekutu, jarang komunikasi, maka respon Tuhan tuh nggak bisa langsung. Kan kalau kayak tadi, Feli sama papa mama kan dekat, jadi langsung kan respon papa mama kan langsung kelihatan nih. Nah, demikian juga kalau hubungan kita dekat sama Tuhan, nah itu kita bisa langsung cepat rasakan respon Tuhan. Feli kalau berdoa biasanya sehari berapa kali? Berapa ya? Kan pagi, terus di sekolah juga ada doa. Oh, di sekolah juga ada doa ya? 4 itu sampai jam 12, terus 5 kali sih. 5 kali yang maksudnya minimal 5 kali berdoa, berarti kan pagi, siang, sama paling malam ya? Iya. Sama doa makan juga. Doa makan juga ya. Nah, kalau misalnya kayak Feli ini kan udah rajin nih, kayak tadi minimal doa, terus baca firman, tadi kan seperti Feli bilang di awal. Nah, respon Tuhan tuh cepat dan jelas. Nah, caranya gimana? Jadi Tuhan bersuara lewat firman, lewat firman-Nya. Jadi misalnya Feli doa, respon Tuhan tuh dia akan bersuara lewat firman, karena Feli kan kalau doa kan pasti ada baca Alkitab kan. Iya. Nah, baca Alkitab, jadi pentingnya di sini kita rajin baca Alkitab dan hafal ayat-ayat firman Tuhan. Jadi respon Tuhan tuh kita dalam hati kita bisa dengar lewat firman yang keluar. Nah, teman-teman, penting juga nih teman-teman ya. Kita kan sering dengar nih suara dalam hati. Nah, teman-teman tuh harus bisa tuh membedakan suara-suara yang timbul dalam hati kita nih. Nah, yang pertama, kalau misalnya dari Tuhan, maka tuh di dalamnya tuh ada firman Tuhan dan membawa kita semakin dekat, semakin bersandar, bertobat kepada Tuhan. Kalau yang kedua nih, suara dari setan atau dari iblis, pasti mau menjatuhkan kita dari rencana Tuhan. Nah, kalau yang ketiga nih, teman-teman, ada suara dari opini, penilaian kita sendiri. Nah, suara itu hanya menyuruh kita berbuat jahat atau baik. Jadi, Feli, ada hal-hal yang kelihatannya baik di mata manusia, tapi di mata Tuhan tuh belum tentu berkenan. Nah, kalau misalnya Feli nih, menurut Feli kalau misalnya kita kasih pujian kalau sama hadiah sama seseorang itu baik nggak? Baik sih. Baik ya? Mengapresiasi. Mengapresiasi teman atau kita kasih hadiah kepada teman itu kan hal yang baik ya. Nah, tapi bisa juga kalau kita kasih hadiah sama pujian kepada teman tuh ada juga yang nggak berkenan tuh, Feli. Jadi misalnya gini, kita kalau misalnya kita kasih hadiah buat seseorang, tapi dia ini menang lomba. Nah, itu kan sah-sah aja ya. Iya. Dia misalnya menang lomba dari sekian orang, dia juara satunya, dikasih hadiah, itu sah-sah aja. Tapi kalau misalnya hadiahnya buat tujuan yang nggak jelas, misalnya gini, nih kakak kasih hadiah, tapi Feli yang rajin ya belajarnya. Nah, jadi maksudnya Feli belum
memang udah kewajiban Feli kan belajar, Iya. tapi harus dikasih hadiah dulu nih biar rajin belajar. Nah itu Tuhan nggak berkenan tuh. Ada lagi kalau misalnya pujian ya, pujian misalnya Feli kagum sama seseorang nih, dia juara kelas misalnya, jadi berprestasi, wih hebat ya, kamu pinter. Nah tapi dia memang benar kan berprestasi karena dia juara kelas. Tapi kalau misalnya Feli lihat seseorang, wah kayaknya kalau aku kasih pujian, dia pasti kasih aku sesuatu deh. Jadi ada maksud yang dibalas. Jadi, wih, kamu hari ini penampilannya cantik banget loh. Rambutnya, bajunya keren banget ya pokoknya. Nah, tapi Feli ada maksud nih. Nanti misalnya deh, yaudah yuk Fel, aku jajanin. Nah, itu ada maksud tuh. Nah, itu kalau kayak gitu, Tuhan nggak berkenan. Jadi kalau misalnya memberi pujian sama hadiah kepada seseorang tuh kita tanya Roh Kudus dulu. Jadi benar nggak ya Tuhan, aku kasih hadiah atau kasih pujian kepada seseorang, benarkah yang aku lakukan ini berkenan di mata Tuhan? Nih dari suara ya, suara hati ya. Jadi teman-teman harus bedain tuh yang tadi kakak sebutin, suara dari Tuhan, suara dari setan atau iblis, suara dari opini penilaian kita sendiri. Nah sebenarnya kalau komunikasi dengan Tuhan tuh bisa dijawab ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu dengan firman. Jadi kalau suara dari Tuhan tuh pasti Tuhan yang berbicara dengan firman-Nya. Nah kita buka ya teman-teman, ada ayatnya di Yeremia 15 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah disuruhkan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Nah, jadi kalau misalnya kita baca firman, kita akan merasakan nikmat mendengarkan perkataan Tuhan dalam hati kita. Nah, yang kedua, Tuhan juga bisa menjawab dengan situasi. Ya, teman-teman ya. Ini ayatnya ada di Roma 8 ayat 28. Ini ayatnya udah terkenal banget nih. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya dari bincang-bincang dengan teman kita hari ini, Feli. Jadi nggak susah ya, Feli ya, komunikasi sama Tuhan ya. Jadi caranya dengan kita tekun berdoa, baca firman. Jadi selalu mengandalkan Tuhan ya, teman-teman. Jadi kita bisa peka dengar jawaban dari Tuhan. Nah, jawabannya bisa dengan firman atau dengan situasi. Nah, yang penting nih, Feli nih, jangan sampai lost contact sama Tuhan ya. Harus selalu connect. Kan kadang-kadang kalau kita telepon yang Anda tuju tidak bisa dihubungin. Nah, itu jangan sampai tuh gini. Jangan sampai lost connecting ya. Jadi jangan sampai putus hubungan dengan Tuhan, jangan sampai koneksi terputus. Nah, terima kasih ya teman-teman udah dengar bincang-bincang kali ini. Nah, sebelum kita tutup, kita ada main sebentar boleh gak? Boleh. Kakak ada quiz nih buat Feli. Ada pertanyaan, nanti Feli jawab. Langsung pertanyaan singkat ya. Oke. Udah siap belum? Udah. Deg-degan gak sih? Iya. Deg-degan. Pertanyaannya gampang kok. Apa namanya? Tentang hari-hari. Jadi pertanyaan mah ya. Siap? 1, 2, 3. Feli, kamu suka rambut panjang atau pendek? Panjang. Senangnya boy band apa girl band? Girl band. Girl band. Iya. Senangnya belanja sama mama apa papa? Sama mama. Sama mama? Iya. Kalau mama sering dijajanin banyak ya? Game online atau offline? Game online. Game online? Iya. Senangnya nonton film apa dengar musik? Dengar musik. Dengar musik. Nah, kakak tanya nih, tokoh Alkitab, Maria atau Marta? Maria. Maria, karena Maria dia duduk bertekun di bawah kaki Tuhan dengar firman Tuhan. Sekarang yang terakhir nih, sukanya jalan-jalan ke mall atau ke tempat wisata? Ke mall sih.
Senangnya jalan-jalan ke mall ya? Iya. Waduh, woi. Makasih ya Feli Iya. udah nemenin kakak hari ini. Seneng nggak? Senang. Lain kali kalau misalnya nemenin kakak boleh dong ya. Boleh. Teman-teman, terima kasih yang udah menyaksikan ibadah Kingdom Generation hari ini. Kakak harap perbincangan kali ini bisa mendapatkan rema buat kalian semua. Kita tutup dalam doa. Feli boleh bantu doa ya? Boleh. Tuhan, terima kasih kami telah berkumpul mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga apa yang dijelaskan tentang firman-Mu bisa masuk di dalam kami. Semoga kami bisa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami setelah ada pada saat ini itu semua karena berkat-Mu, kasih anugerah-Mu. Sebentar kami ingin memulai aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, amin. Amin. Sampai jumpa lagi.